Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dea Indrayani. Kembali lagi dengan video kali ini untuk memaparkan materi yang berjudul pendekatan pada psikoanalisa yang masih berkaitan dengan mata kuliah mengantar psikologi. Puji syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak lupa salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tanpa berlama-lama dan juga mempersingkat waktu video ini, langsung saja kita mulai. Untuk pertama, kita perlu ketahui dulu pada topik pembahasan kali ini. Kita perlu pertama yaitu pada pengertiannya. Pengertian psikoanalisa itu apa, tujuannya apa, dan ada pun sedikit kutipan teori kepribadiannya seperti apa, serta metode terapinya. Pada pengertian, psikoanalisa ini sendiri yaitu merupakan aliran psikologi yang dipelopori oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939. Nah, psikoanalisis ini disebut juga sebagai aliran teknologi dalam tubuh yang dimana secara sistematis menggambarkan jiwa sebagai sebuah gunung es, jadi kayak ibarat gitu loh. Nah, jadi materi pada kali ini itu berfokus kepada pemahaman tentang pikiran alam bawah sadar manusia, konflik psikologis, dan dinamika mental yang mempengaruhi perilaku dan pengalaman manusia. Selanjutnya yaitu untuk tujuan. Nah, tujuan paling utama dari materi ini tuh yaitu memperoleh pemahaman yang lebih jauh lebih dalam mengenai tentang pikiran alam bawah sadar manusia, seperti itu. Nah, selanjutnya pada slide ini yaitu kutipan sendiri dari tokoh penemu psikoanalisa ini ya, yaitu Sigmund Freud, yang dimana the psychical, whatever its nature may be, is it itself unconscious, yang dimana artinya yaitu psikis, apapun itu sifatnya, itu tidak akan disadari oleh dirinya sendiri. Nah, jadi tujuan besar dari psikoanalisa ini kan berarti dimana membantu gitu kan, membantu untuk menganalisis apa yang membuat dia jadi seperti ini pada pengalaman sebelumnya yang hingga jadinya seperti ini. Nah, maka dari itu muncullah materi psikoanalisa ini gitu untuk membantu mencari tahu pemahaman tentang alam bawah sadar manusia. Tapi untuk tahap awal itu pastinya tidak dengan bantuan dari luar, maksudnya seperti apa ya? Karena yang memahami yang paham apa maunya diri sendiri itu ya udah pasti diri sendiri juga gitu. Terus tuh kenapa begitu? Karena ya yang ngalamin diri sendiri, yang paling ngerti adalah diri sendiri. Dan para konselor itu cuman seperti apa ya, kayak hanya membantu saja gitu loh, membantu ibarat mau jalan tapi nggak ada sendal. Nah, konselor ini berikan sendal gitu, nanti kamu yang usaha sendiri jalan, jadi kayak seperti diarahkan seperti ini. Seperti itu kurang lebih pada materi psikoanalisa ini. Nah, selanjutnya yaitu pada slide ini kita berbicara tentang struktur teorinya ya, yaitu ada id, superego, dan ego. Nah, untuk id itu terletak di alam bawah sadar atau ketidaksadaran manusia. Nah, kalau id ini seperti tahap-tahap yang dimana keinginan manusia itu yang selalu ingin dituruti. Kalau kita turuti terus, ya kapan habisnya? Itu pasti tidak ada habisnya, ya kan ya? Nah, jadi kalau pandangan itu seperti kalau misalkan menghadapi sesuatu gitu kan, maunya ya dengan cara selalu memberontak terus menerus karena ada faktornya penyebab dari masa lalu, tapi dengan cara seperti itu terus ya, kalau hanya seperti itu ya jadinya kayak menular gitu, karena dengan cara seperti itu tidak ada habisnya, karena itu hanya mengikuti kemauan, yaitu dari kemauan itu sendiri kita tidak tahu, maksudnya kayak dalam alam bawah sadar, jadi kayak secara refleks gitu loh.
Nah, terus kalau super ego itu dia mungkin pandangannya seperti apa ya? Suatu sistem yang merupakan kebaikan dari it yang sepenuhnya dibentuk oleh kebudayaan, pendidikan, dan pendengar kehidupan seseorang. Nah, jadi mungkin kalau super ego ini dia lebih dominan yang dia dia apa ya? Ya mungkin hanya hanya dengan langsung memberontak gitu ke cara gitu ya kali caranya ya, atau mungkin suatu pengalaman yang bisa dia hadapi gitu, mungkin seperti itu kurang lebih. Nah, selanjutnya itu yaitu ego. Nah, pada materi ego ini ya, seperti yang kita dengar mungkin ego itu egois ya. Enggak. Kalau dalam materi struktur teori pada psikoanalisa ini itu ego yang dimana sistem di kemana kedua dorongan dari it dan super ego beradu kekuatan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kedua sistem yang lainnya. Nah, jadi ini apa ya, ego ini kayak meminimalisir gitu. Jadi kayak misalkan kalau kita setiap mau tahap-tahap ini, jadi kalau setiap mau memberontak gitu, dan kita dia nggak langsung memberontak, tapi dia meminimalisir dulu amarahnya, meminimalisir, nah baru dia mau kasih tahu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, pada slide selanjutnya yaitu psikoanalisa metode terapi. Nah, di sini ada 3 ya metodenya, yang dimana tahap-tahapnya itu ada hipnos, analisa mimpi, dan juga asosiasi bebas. Nah, yang pertama itu hipnos, yang dimana menurunkan ke ambang kesadaran sehingga sampai pada tingkat ketidaksadaran manusia, dan selanjutnya mengeksplorasi ketidaksadaran selama klien dalam keadaan hipnos ini. Jadi kayak apa ya? Mencari tahu kesadarannya itu di mananya, dan itu perlu diseimbangkan dulu. Nah, terus selanjutnya ialah analisa mimpi, di mana penderita atau si klien ini disuruh menceritakan mimpi-mimpinya, dan mimpi-mimpi itu kemudian dicoba untuk dianalisis. Ya, mimpi-mimpi yang mungkin dari sisi traumanya dia, dan perlu dianalisis kenapa halnya jadinya seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu asosiasi bebas. Nah, di sini yang dimana membiarkan klien berbicara sendiri sebebasnya dengan menggunakan asosiasi bebasnya. Jadi membiarkan untuk klien ini sebebasnya mengeluarkan apapun isi hatinya, dan yang mungkin perlu dikeluarkan selama ini, yang apa yang dia pendam. Nah, udah seperti itu. Akhirul kalam, alhamdulillah pada pemaparan materi ini selesai juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurangnya, karena saya juga masih belajar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.